صحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد به لساني واهدي به قلبي بجاه النبي والصحب والآل. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita senantiasa memanjatkan puja-puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, barakat, rahmat yang Allah berikan kepada kita berupa hidayah dan taufiknya. Kita kembali diberikan oleh Allah umur yang panjang, sehat walafiat. Kembali kita bisa melaksanakan kewajiban kita salat subuh berjamaah, karena ini adalah suatu salat yang paling berat dilakukan oleh orang-orang munafik. Maka kita yang bisa melaksanakannya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam selalu kita haturkan keharidaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, idola kita, panutan kita, ialah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kita kembali duduk di majlis yang mulia ini bertafaqquh fid din, untuk menuntut, mencari daripada warisan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena tidaklah orang diberikan oleh Allah taufik hadir di majlis seperti ini kecuali memang Allah inginkan kepada diri mereka nilai-nilai kebaikan di dalam jiwanya, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihuhu fid din." Orang yang kalau sudah Allah ingini di dalam dirinya ada kebaikan, apa yang Allah berikan kepadanya, yufaqihuhu fid din, maka Allah mudahkan untuknya memahami urusan-urusan agama. Dan kita alhamdulillah di pagi hari yang mulia ini Allah berikan taufik, kita mau duduk sebentar di majlis ini untuk bertafaqquh fid din. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dan pada hari ini khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa qala al-Imam al-Haddad al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad, beliau memberikan pesan, wasiat, nasihat kepada kita semua. Waqala, dan beliau berkata, wa idza waqafa as-sa'ilu 'alaika fala taruddahu qa'iba walau bi syai'in yasir. Kata beliau, apabila ada seseorang mendatangi kalian, adalah seseorang yang meminta-minta, baik kita di toko kah, baik kita di rumah kah, baik kita di mobil kah, dimanapun, idza waqafa as-sa'il 'alaika, apabila ada seseorang di hadapan kalian datang untuk meminta-minta, fala taruddahu khaibah. Apa adab yang diajarkan oleh beliau? Maka janganlah kita membiarkan dia meminta dengan tangan hampa atau tangan kosong. Berilah sedikit, inilah adab yang diajarkan kepada kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita ini sudah beranjak di akhir fase yang kedua di bulan Ramadan, artinya sebentar lagi kita besok insyaallah akan masuk ke 10 yang terakhir, yang hendaklah kita meningkatkan semua nilai ibadah kita kepada Allah dan juga sedekah kita, yang mana untuk kita tabungan akhirat kita sendiri. Apa pesan beliau? Jangan biarkan tangan orang yang meminta itu begitu saja hampa, sia-sia, tidak mendapatkan apapun.
walau bi syai'in yasir, walaupun dengan sedikit, kata kau banyak sedikit barang. Innallaha hayyun karim, sesungguhnya Allah itu maha hidup dan maha pemurah. Tidak ada seorang hamba menadahkan tangannya kepada Allah dan dia selesai daripada menadahkan tangannya meminta kepada Allah dan dia kembalikan tangannya kecuali pasti tidak dengan tangan hampa, artinya adalah doa seseorang itu akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula lah kita seharusnya, kalau ada orang meminta, jangan biarkan dia dengan tangan kosong. Setelah itu, walau bi syai'in yasir, sekalipun dengan sedikit. Kalau banyak sedikit barang, jangan alasannya banyak padahal banyak aja di rumah. Ini bepadah kada ada duit pacah lah. Makanya yang pengemisnya ini pulang tahu, bujur aja duit kada ada yang pacahnya, yang kertas bertahan. Artinya ini suatu adab yang diajarkan, Masya Allah. Coba kita lihat sekarang ini. Mungkin diantara kita sudah nukar baju hari raya, siap dah. Sebelum 20 aja siap sudah. Bini sudah, anak sudah. Berlebihan. Kita lihat orang di luar sana, ya Allah. Jangankan baju hari raya, makan aja kan sehari belum pasti inya dapatkan untuk makan setiap harinya, apalagi baju hari raya. Inilah di bulan Ramadan ini dikatakan Nabi adalah syahrul muasah, bulan di mana hendaknya kita menderma, berbagi kepada saudara kita sesama muslim, bantu. Mungkin kita membantu sedikit, ya Allah. Namun orang yang susah-susah itu, kita tuh kadang miris saja melihat di jalan kesian berjualan, ya Allah, dalam hati mendoakan aja, mudahan payu jualan sidin, melihat orang yang ini itu, ya Allah, mudahan perajakian. Kita kadang kau memberi yang mendoakan, jangan pulang menyambati, ya Allah. Nih bila kita memberi misalnya lebih baju, lebih harta, lebih bagi sedikit kepada orang yang membutuhkan, apalagi ini 10 Ramadan, apa yang akan Allah berikan kepadanya. Ingat janji Nabi SAW, barang siapa yang menyenangkan seseorang dari kesusahannya di dunia, Allah akan membebaskan darinya kesusahan nanti di akhirat. Man farraja an mu'minin kurbatan min qurabid dunya, barang siapa yang membebaskan satu kesusahan saja daripada seorang mukmin di dunia, Allah akan bebaskan kesusahannya nanti di akhirat. Siapa dari kita yang bisa menjamin selamat di akhirat, di padang mahsyar yang matahari sejengkal, yang semua orang tidak berpakaian? Siapa yang akan menyelamatkan? Nah, ini kita di dunia. Kalau kita membantu orang lain, Allah akan membantu kita di akhirat. Semakin banyak, maka semakin Allah akan pasti membantu orang tersebut. Bahkan di dalam hadis yang lain juga disebutkan, man kasalillah kasahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang memberikan pakaian kepada orang lain lillah, semata-mata karena Allah, kada ada embel-embel, kada ada hendak minta puji, kada ada hendak dibilang orang dermawan, kada ada hendak disambat misalnya orang yang pemurah, bahkan untuk diucapkan oleh orang yang diberi terima kasih saja sidin kada berharap. Nah, ini yang memang karena lillah, Allah kasahullahu yaumal qiyamah. Maka nanti di akhirat, di mana semua orang tidak akan memakai baju, Allah akan memakaikan baju kepadanya. Nih, hendak berbagi baju, apakah barang minyak goreng kah? Sebertahan hendak minyak goreng. Apakah bulan Ramadan, insyaallah 10 terakhir, sedikit nih Nabi SAW itu bagaimana 10 terakhir Ramadan yang kita akan hadapi ini. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad mengatakan di dalam syairnya, fadil ashru kana an-nabiyul karim idza dakhala abadan la yanam. Kalau sudah masuk 10 terakhir, Nabi itu kada beguringan semalaman, setiap malam. Lain begadang, begadangnya borokoan, nonton bola itu lain.
Artinya 10 terakhir ini Nabi kada guring itu adalah menghidupkan malam 10 terakhir dengan beribadah dan memperbanyak i'tikaf. Nawal i'tikaf ila yaum 'idin wa iqat nisahu alaihi salam. Beliau berniat i'tikaf setiap malamnya sampai kapan? Sampai hari raya Idul Fitri. Dan beliau tidak lupa juga membangunkan istri-istrinya alaihi salam. Tuh kita Sok 21. Adakah planning itikaf kita di masjid nih? Ada bro? Belum? Barangnya di rumah kah? Kemudian masjidnya buka, masuk ke masjid. Itikaf dari jam 3 misalnya, sembahyang tasbih, sembahyang hajat, sembahyang taubat sampai subuh misalnya. Paling kada artinya kawa jatuh guring kada kayak Nabi yang semalaman. Ya kita ini paling kada meniru lah sedikit. Bilanya ada planning tuh berarti baatur. Ini kada baatur. Ayo kita 10 terakhir nih menghidupkan malam supaya dapat Lailatul Qadar misal. Tapi guring nah malam tertawa. Ya baatur lah lawan bini laki ayo kita guringan. Habis tarawih jam 10 mengaji setengah 11 kita guringan. Karena kita bangunan jam 3 misalnya sembahyangan, nah bangunkan istri seperti Nabi SAW. Bukan beliau hanya mementingkan dirinya, tapi keluarganya pun beliau bangunkan dan diingatkan, ayo nih 10 terakhir bulan Ramadhan. Wa zadat ijtihada wa huwa fil mazid wa shammir ahya layalil 'idham. Beliau menambah lagi kesungguhan beliau di dalam 10 yang terakhir ini. Padahal beliau sudah mendapatkan maqam yang tinggi di sisi Allah. Padahal sudah jelas Nabi itu di luar Ramadan pun ibadahnya luar biasa. Ditambah lagi di bulan Ramadan. Padahal siapa orang yang bisa menandingi kemuliaan Nabi Muhammad? Tapi beliau tetap berusaha mujahadah di dalam beribadah kepada Allah di 10 terakhir ini. Itulah seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu adalah cerminan bagi umatnya, bagi yang dipimpinnya. Bila pemimpinnya bagus, maka umatnya pun ya harus paling kada minimal meniru pemimpinnya seperti itu. Itulah Nabi yang mencontohkan contoh sebagai suri tauladan yang baik. Wadakan nabiyyuk wala dambalah. Itulah Nabi kalian yang tidak memiliki dosa sedikit pun. Katsirud du'a wal buka fid dhalam, banyak berdoa kepada Allah dan banyak menangis di 10 terakhir bulan Ramadan. Itu menandakan bahwasanya seorang mukmin itu sedih karena akan berpisah dengan bulan suci Ramadan. Itu 10 terakhir. Makanya berhimmat jar kita itu karena sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita. Sayangnya itu luar biasa, diskonnya besar-besaran, jadi berhimmat di 10 yang terakhir ini. Yakhaful 'adab wa huwa fil anan wa yakhsha min al-batsh wal intiqam. Beliau Nabi SAW melakukan hal tersebut karena takut kepada Allah akan azabnya, padahal beliau dalam keamanan yang dijamin oleh Allah. Luar biasa. Mudahan kita ini kawa barang meniru sedikit-sedikit, paling kada yang ganjilnya barang. Menyak ada kawa setiap malamnya ya yang ganjilnya lah. Berharap kepada Allah mendapatkan malam yang mulia di 10 terakhir ini, yaitu Lailatul Qadar. Minimal isya berjamaah, subuh berjamaah. Nah itu aja sudah. Itu minimal, sisanya ditambahi lagi. Walau bi syai'in yasir, kata Imam Haddad, mendak kita kalau memberi banyak, berilah sedikit barang. Ya Allah, sedikit. Mendak kalau banyak sedikit. Kemudian beliau melanjutkan, fa in lam taf'al aw lam tastati' fa iyyaka an tanharahu aw tashtumahu. Jikalau engkau tidak mampu melakukan hal tersebut, kada kawa memberi, apa adatnya kita? Fa iyyaka an tanharahu, maka hindarilah, janganlah kita sampai menghardiknya ataupun kita mencela dan menghina mencacinya, jangan. Itu adab yang diajarkan oleh Al-Imam Abdullah Al-Haddad. Ini ada orang datang misalnya minta, apa kami minta-minta Allah,
pegelangan ganal, berjalan kawah aja, begawi kawah aja, kenapa minta-minta? Yadul ulya khairun min yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Oh mak ceramah sih ini. Oh jarang pengemis sudah minta kada memberi, ceramahnya pulang. Bujur memang Nabi mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah, tapi kita bukan ranah kita, bukan posisi kita bisa memvonis seseorang ikam orang kada baik, ikam orang kada baik, bukan itu. Tapi kita bagaimana menghadapi tatkala orang datang meminta kepada kita. Itu yang Allah pengen lihat. Makanya hati-hati kadang orang minta itu, apalagi asing, itu bisa ujian dari Allah. Allah menguji dari harta kita. Kadang itu dari malaikatnya Allah, kadang itu Nabi Khidir alaihi salam datang minta kenal kada tadi pangjarna bari iman ada barang sedikit kada kau banyak, siapa tahu itu malaikat Allah yang menguji dengan harta kita, apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang mendermakan sedikit daripada hartanya kepada orang yang membutuhkan. Nah itu makanya pernah diceritakan di zaman tatkala Nabi SAW menceritakan para sahabatnya, ada seorang perempuan kata Nabi SAW yang mana dia itu tatkala mau menyuap makanan yang sudah berada di mulutnya, datang seseorang memanggil kepadanya, ya amatallah, wahai hamba Allah, berikanlah aku makanan yang ada di mulutmu itu karena aku kelaparan. Wah ini luar biasa. Pun ada pengemis sampai yang dimuntung kita aja hendak diambilnya. Aku lapar benar dari pengemisnya. Maka si perempuan ini pada hari itu sudah di dalam mulut, tinggal ditakuk aja lagi. Diberikannya, nih silahkan makan. Dimakan oleh orang tersebut. Ini namanya orang sudah luar biasa darurat. Yang haram pun, yang bangkai pun dibolehkan oleh syariat Islam kalau itu darurat. Diberikan, dimakannya oleh pengemis tadi. Famarrat ala sinin alaiha, berlalulah beberapa tahun, bukan sebentar, beberapa tahun. Apa yang kita lakukan itu pasti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah itu tidak akan menyia-nyiakan kebaikan dari orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi tatkala itu Allah takdirkan si perempuan ini punya anak. Pas di waktu itu sedang di taman, ibunya santai, anaknya bermain-main di taman, dimakan dan diterkamlah oleh serigala. Setelah diterkam serigala, anaknya menangis, ibunya teriak, dikejar oleh ibunya. Ya namanya manusia, apalagi binian mengejar serigala, ya jelas serigala lebih unggul. Dibawa bahkan sampai menetes itu darah anaknya, dan dia berdoa kepada Allah. Ingat, Allah tidak melupakan kebaikan seorang hamba walaupun sekecil apapun. Pas waktu itu Allah memerintahkan malaikatnya, wahai malaikat turun, selamatkan anak dari ibu fulana tersebut daripada serigala, dan katakan kepadanya, hadihi lugmah bilugmah. Turunlah malaikat, dihadangnya itu serigala, diambilnya anak kecil tersebut, kemudian serigalanya kabur, diusap oleh beliau. Ya ini malaikatnya ya jelas menyamar jadi manusia. Diusapnya itu anak kecil, sembuh, yang asalnya luka di badannya digigit serigala, sembuh. Setelah sembuh, datang ibunya dengan lari-lari, bahkan bertanya, siapa engkau wahai laki-laki yang telah menyelamatkanku daripada musibah yang luar biasa besar? Kemudian dia mengatakan dan menitipkan apa yang dikatakan oleh Allah. Faqala rabbuka, Tuhanmu telah berkata kepadamu, hadhihi lugmah bilugmah, ini adalah balasan satu telan yang engkau berikan kepada orang miskin, dan inilah balasan Allah daripada menyelamatkan anakmu sebelum ditelan oleh serigala. Jika dahulu mamanya itulah ditakuknya, selesai saku anaknya. Ini luar biasa balasan Allah.
Bila kita menderma sedikit dari harta kita, apalagi nih 10 Ramadan. Bahkan diriwayatkan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas fi Ramadan. Nabi itu paling dermawan kalau sudah masuk di bulan Ramadan. Mun kaya Nabi dermawan, kayak apa lagi mun kita yang banyak berisi harta ini. Nabi itu hartanya ya, untuk makan aja belum ada di rumah, tapi dermawannya luar biasa. Bahkan pernah diriwayatkan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan harta benda dari negeri Bahrain yang amat sangat banyak, dan beliau mengatakan kepada sahabatnya, besok aku akan bagi-bagi harta Bahrain itu kepada kalian semua. Datanglah para sahabat subuh itu banyak berjamaah, hendak bagi duit, bagi harta. Datang semuanya, Nabi bagi secara rata kepada sahabatnya, dan untuk beliau pun Nabi lupa. Kada ingat, dia sendiri seorang, kada ingat membagi aja sibuk. Balik ke rumah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, adakah makanan hari ini di rumah? Ujar Aisyah, ya Rasulullah, kita tidak ada makanan hari ini di rumah. Bukankah engkau mendapatkan harta yang banyak dan engkau bagi-bagikan hari ini di masjid? Kenapa tidak engkau tinggalkan sedikit buat kita? Apa jawaban Nabi? Kada ingat, simple aja, kada ingat. Jika ikan ingatkan, akan aku sisihkan untuk kita. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mun kita ya Allah diamanahi kupon daging hari haji 100 kupon, bagiakan jilah di RT sini aman 30 masuk kantong sidin, 70 aja yang dibagi. Malaran ini sidin hendak perkawinan anak 30 plastik daging mun 1 kilo 30 kilo. Ada lagi buat tukar daging, ya Allah. Mun Nabi untuk diri sidin aja kada ingat, orang dulu yang dipentingkan dermawannya luar biasa. Dan itulah sampai keturunan-keturunannya, sampai para ulama-ulama kita salihin, bagaimana mereka dermawannya luar biasa. Bahkan Nabi setiap hari, kayak di pagi hari ini, selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa minal jubni wal bukhul. Nabi meminta kepada Allah untuk dihindarkan daripada sifat pemalar. Seumur hidup yang bila ada orang pemalar itu pada pacaran sugih. Di mana aja bila pemalar itu pada harapan sugih. Karena ini 3 orang ini kunci orang sukses, apalagi di akhir zaman inilah. 3 orang ini pasti hanya ini yang bisa mendapatkan kesuksesan dunia bahkan akhirat. Yang pertama adalah orang yang berbakti kedua orang tua, pasti dijamin bahagia dunia apalagi nanti di akhirat. Yang kedua adalah istri yang taat kepada suaminya, pasti bahagia dunia apalagi di akhirat. Dan yang terakhir adalah orang yang senang bersedekah, itu adalah orang yang paling bahagia di dunia apalagi di akhirat. Karena luar biasa sedekah itu beratnya. Kita kalau bersedekah, satu sedekah itu melewati 70 syaitan yang mengganggu kita. Bahkan tatkala ada orang hadir pengajian kayak ini mendengar tentang bab sedekah, pulang hendak bersedekah kepada gurunya. Pas sampai rumah mengambil duit, kelihatan bini, kemana ambil duit je bini banyaknya, hendak bersedekah je guru, pahalanya luar biasa banyaknya. Kita butuh ini itu jangan nukar ini tuh. Wah, akhirnya kada jadi, hanya sampai lawang rumah kada jadi sudah. Bulik kepada gurunya, jar gurunya, kenapa kada jadi dah bersedekah? Kada jadi guru. Benar ujar Bian, kalau kita bersedekah itu harus melewati 70 syaitan, dan ulun satu syaitan di rumah aja kada bisa ulun lewati, apalagi 69 syaitan lainnya. Ya Allah, nih makanya berat orang-orang yang menderma. Mudah-mudahan kita kawalah sedikit demi sedikit meniru bagaimana guru-guru kita para salihin, para cucu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedermawanannya. Bahkan Nabi mengatakan as-sakhiyyu habibullah, orang pemurah itu adalah disayang oleh Allah, kekasih Allah, walau kana jahilan, sekalipun ini itu bukan orang ilmu, bukan orang alim. Tapi sebaliknya, wal bakhil aduwullah, orang pemalar itu adalah musuhnya Allah. Walau kana aliman, sekalipun ia itu orang yang berilmu.
Makanya orang pemurah itu Habibullah, Habibun Nas, disayang Allah, disayang orang langit, disayang manusia pun senang bakawat. Dah, pian menyebab para lawan sidin tu pasti di traktirnya makan. Nyata banyak yang mengawani. Makanya ada pernah terakhir cerita seorang perempuan diriwayatkan tatkala dia meninggal dunia, mukanya, mulutnya itu tersenyum lebar senyumannya, bahkan sampai kelihatan gigi gerahamnya, senyum. Akhirnya yang memandikan mayit itu seorang perempuan berkata dan berdoa kepada Allah, ya Allah, berkat perempuan yang meninggal begitu indah ini senyum, ini kan aku diulah-ulah mun mati itu kan aku ditarik-tarik supaya senyum kan aku. Artinya bila ada orang gitu, si orang pemandi mayit itu berdoa, ya Allah, berkat seorang perempuan yang meninggalnya luar biasa indah ini, tolong beritahu aku ya Allah, sebab apa inya di dunia kok bisa mendapatkan tatkala meninggalnya luar biasa begitu indah dengan senyum yang lebar luar biasa. Setelah dikuburkan, disolatkan, tatkala itu di malam harinya perempuan si pemandi ini bermimpi bertemu dengan perempuan yang dimandiinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ingatkah? Ingat. Nah, ini yang aku mau tanyakan. Apa amalan ikam selama di dunia kok meninggal begitu indah? Aku lihat senyum dari wajahmu. Akhirnya berceritalah seorang perempuan ini, tahukah kamu, semasa aku hidup itu aku selalu membagikan makanan ataupun berupa duit setiap orang yang pertama kali melewat daripada rumahku. Bila ada yang pertama kali di pagi hari itu yang lewat rumahku, maka akan kuberikan makanan atau duit di hari tersebut. Wah, jika ada yang kayak inilah, wah ini Pak Haji, bila ada orang lewat rumah sidin yang pertama dapat duit, pindahnya berantri, orang lewat berduduk-duluan lubang ini tak lewat muka rumah sidin. Nih, setiap hari kayak begitu kerjaan sidin. Pas kebetulan pada hari tersebut hujan deras luar biasa, berjam-jam hujan, dan sidin menunggu dengan makanannya hendak memberi orang yang pertama lewat. Tidak ada satu pun yang lewat, satu orang pun tidak ada yang lewat. Sampai akhirnya lewatlah seekor binatang yang dikatakan dan diriwayatkan itu adalah himar. Apa? Himar itu apa? Kedelai kah? Keledai. Seekor keledai lewat. Akhirnya ya sudahlah, daripada ini karena manusia yang lewat, dikasih dengan binatang yang dianggapnya itu adalah hari dia kecolongan satu hari kada bisa bersedekah kepada manusia. Dimakan oleh himar, oleh keledai tadi, habis. Dan setelah itu dia menganggap hari itu adalah hari dia tidak bersedekah di pagi hari itu. Kebetulan pas meninggal dunia, yang pertama kali, kata si perempuan itu, yang menyambutku dengan amal pahala yang aku lakukan adalah pahala tatkala aku memberi makan seekor himar atau keledai tersebut. Makanya aku tersenyum besar luar biasa, karena ya Allah, inikah ternyata yang membuatku pertama kali mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya kita tuh jangan menghina sedikit apapun amal kebaikan. La tahqiranna minal ma'rufi syai'ah. Jangan menghinakan sedikit apapun dari nilai kebaikan. Apakah? Bila itu nilai kebaikan ibadah, jangan anggap remeh. Siapa tahu di dalamnya itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita kaji di pagi hari ini membawa ilmu yang barakah, menambah keimanan ketakwaan kita. Ilmu yang barakah adalah ilmu yang telah kita dapat kemudian bisa kita amalkan, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa berbagi di bulan Ramadan ini, terlebih di 10 terakhir ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan badan kita, Allah limpahkan rizki kepada kita yang halal, yang barakah, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sedikit banyaknya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.